Pernahkah kamu membayangkan seorang polisi yang selalu tegak menegakkan hukum, tiba-tiba terjerat dalam situasi yang membuatnya harus menghadapi musuh yang tidak terduga? Seorang polisi yang dikenal keras dan tak kenal ampun, namun harus menghadapi kenyataan pahit setelah menantang pihak yang salah. Apa yang terjadi ketika wibawa dan harga diri seorang penegak hukum dipertaruhkan dalam satu keputusan fatal? Saksikan kisah nyata yang akan mengguncang persepsi kamu tentang kekuasaan, kehormatan, dan pembalasan yang tak terduga. Apakah ia bisa bangkit setelah semua yang hilang? Mari kita simak ceritanya. Sore itu, di jalan raya yang membentang panjang antara kota Bandung dan Cirebon, langit tampak jingga keemasan. Seorang polisi lalu lintas, Dwi Santoso, berdiri di pinggir jalan dengan tangan terlipat di dada. Jalan raya yang padat, dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang, membuatnya tampak seperti bagian dari rutinitas harian di daerah tersebut. Dwi adalah seorang polisi yang dikenal keras di kalangan pengemudi, seringkali menghentikan kendaraan yang melanggar peraturan. Namun, ada satu jenis kendaraan yang selalu menarik perhatian Dwi, yaitu truk-truk besar yang seringkali terlihat membawa muatan berlebih. Dwi selalu merasa bahwa ada sesuatu yang mencurigakan setiap kali melihat truk-truk tersebut. Entah itu muatan yang meluap atau surat-surat kendaraan yang tidak lengkap, ia selalu merasa bahwa ada yang tidak beres. Ia telah menghadapi berbagai macam alasan dari sopir truk yang mencoba menghindari pemeriksaan, tapi Dwi tidak pernah mundur. Ia percaya bahwa sebagai polisi, tugasnya adalah menegakkan hukum, tidak peduli siapapun yang ada di hadapannya. Pada suatu sore, sebuah truk besar melintas di depan Dwi. Tanpa berpikir panjang, Dwi mengangkat tangannya memberi isyarat kepada sopir truk untuk berhenti. Truk itu berhenti dengan patuh dan sopirnya, seorang pria berusia sekitar 40-an, keluar dengan wajah yang terlihat gelisah. Ia tampak sedikit ragu, namun dengan cepat merespons pertanyaan Dwi yang menyuruhnya untuk berhenti. "Sore, Pak. Mau kemana ini?" tanya Dwi dengan nada yang sedikit menekan, mencoba mencari tahu lebih dalam mengenai tujuan sopir tersebut. "Keluar kota, Pak," jawab sopir itu singkat, sambil menahan kegelisahan di wajahnya. Dwi memperhatikan gerak-geriknya, matanya menelusuri badan truk yang terpalnya tertutup rapat. Insting Dwi mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di dalam truk tersebut. "Buka terpalnya!" perintah Dwi dengan nada yang tegas. Sopir itu tampak semakin gelisah, seolah-olah ada beban berat yang harus ia tanggung. "Pak, ini barang penting. Saya cuma disuruh ngantar. Kalau ada yang salah, saya nggak tahu apa-apa," kata sopir itu, berusaha memberikan alasan yang sering kali didengar Dwi, namun kali ini Dwi tidak bergeming. Ia merasa ada sesuatu yang harus diungkap. Dwi berjalan ke belakang truk dan mulai melepas ikatan terpal. Begitu terpal terbuka, matanya membelalak. Di dalam bak truk, bukan muatan sembarangan yang ia temui. Di sana, duduk rapi sejumlah tentara berpakaian lengkap dengan perlengkapan militer. Beberapa di antaranya memandang Dwi dengan tatapan tajam namun tidak ada yang bersuara. Dwi terdiam sejenak, matanya melebar melihat situasi yang sangat tidak biasa. "Ini apa-apaan, Pak?" tanya Dwi dengan nada yang menegaskan, berusaha menahan rasa terkejutnya. "Truk ini melintas di wilayah tugas saya dan saya harus memastikan bahwa kendaraan yang lewat tidak membawa muatan berlebih atau melanggar aturan." Salah satu dari mereka, seorang mayor dengan wajah tenang, mengamati Dwi tanpa berkata-kata. Dwi bisa merasakan ketegangan yang mulai mengalir. Ia berusaha keras untuk menunjukkan kewibawaan sebagai polisi, namun ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Ia menatap mayor itu dengan tatapan yang penuh tekanan. "Mana surat-suratnya?" Tanya Dwi lagi. Kali ini lebih keras, berharap bisa menakut-nakuti mereka agar menunjukkan dokumen resmi yang sah. Namun, mayor itu hanya menatap Dwi dengan tatapan kosong, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menanggapi.
Dwi semakin kesal, merasa wibawanya mulai dipertanyakan. Saat ia akan melangkah lebih jauh, ia menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam. Salah satu prajurit yang berdiri di dekat Mayor tiba-tiba melangkah maju, berdiri dengan posisi siaga, seperti memberikan sinyal bahwa situasi ini bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Tanpa banyak bicara, Dwi menghubungi rekan-rekannya untuk datang membantu. Ia merasa situasi ini harus segera diselesaikan, tetapi ia tidak tahu betapa besar kesalahannya. Tidak lama setelah itu, mobil patroli polisi datang dengan kecepatan tinggi. Beberapa polisi turun dari mobil, termasuk rekannya, Brigadir Surya, yang terlihat bingung. "Bro Dwi, ini ada apa? Kok sampai panggil kita segala?" tanya Surya dengan ekspresi kebingungan. Dwi menjelaskan situasi dengan cepat, namun raut wajah rekannya mulai berubah menjadi khawatir. "Ini kendaraan militer, Dwi," bisik Surya pelan. "Kita nggak main-main sama mereka." Namun, Dwi tetap tidak mau mundur. Ia bertekad untuk menunjukkan bahwa dia adalah polisi yang berwibawa di jalanan ini. "Mereka tetap harus tunduk pada aturan. Lalu lintas," katanya dengan tegas, meskipun sedikit ragu dalam hatinya. Mayor itu tetap tenang, namun ada perubahan halus di wajahnya yang membuat Dwi merasa semakin terpojok. Mayor itu menoleh ke salah satu prajurit dan memberikan isyarat kecil dengan dagunya. Tanpa berkata-kata, prajurit tersebut segera berdiri dengan waspada. Dwi mulai merasa semakin terpojok, namun ia tidak bisa mundur sekarang karena wibawanya akan hancur di mata rekannya dan para pengendara lainnya. Beberapa menit kemudian, Mayor itu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon seseorang yang lebih tinggi pangkatnya. "Jika Anda tetap menahan kendaraan ini tanpa alasan yang sah, saya akan menghubungi komandan saya," ujar Mayor itu dengan suara rendah namun tegas. Dwi merasa semakin tertekan. Rekan-rekannya yang sebelumnya siap membantu mulai merasa ragu. "Brigadir," Surya berbisik pelan, "kita masih bisa hentikan ini sekarang, Dwi. Jangan makin memperburuk keadaan." Namun Dwi tetap keras kepala. "Jika kita mundur sekarang, kita akan kehilangan harga diri kita sebagai polisi," jawab Dwi dengan penuh keyakinan, meskipun ada sedikit keraguan di dalam dirinya. Saat Mayor selesai menelepon, ekspresinya tetap tenang, meskipun ada ancaman tersirat dalam kata-katanya. "Atasan saya akan segera menghubungi atasan Anda," katanya dengan tegas. Dwi hanya tersenyum mengejek. "Silakan, saya tidak takut," jawabnya, meskipun hatinya mulai bergetar. Namun sebelum suasana semakin tegang, salah satu prajurit yang berdiri dekat Mayor melangkah mendekat. Seorang bintara dengan tubuh tegap dan wajah yang dingin. "Pelanggaran wewenang tugas negara itu hal yang serius, Pak Polisi," katanya pelan. Tetapi nada suaranya mengandung ancaman yang jelas. Dwi mendengus. "Aku enggak takut," jawabnya dengan angkuh. Namun, dalam sekejap bintara itu bergerak cepat. Tangan Dwi ditangkap dengan kuat dan diputar ke belakang, menggunakan teknik kunci yang sangat efisien. Dwi terjerit kesakitan, matanya membelalak, merasa tubuhnya terhimpit dan tak bisa bergerak. "Jangan coba-coba lawan kami, Pak Polisi," bisik bintara itu dengan tenang, tapi penuh ancaman. Dwi yang masih berusaha untuk meronta merasa tubuhnya lemas. Teknik yang diterapkan pada pergelangan tangannya begitu sempurna, sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa selain merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia ingin melawan, namun posisi kunciannya sangat kuat. Dwi merasa malu, dan untuk pertama kalinya dalam karirnya sebagai polisi, ia merasa benar-benar kalah. Dengan segala usaha, Dwi tetap menggertakkan giginya, tetapi rasa sakit itu membuatnya semakin lemah. Tentu saja, cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Dwi tidak tahu bahwa insiden ini akan segera berlanjut dengan dampak yang jauh lebih besar. Dwi Santoso merasa tubuhnya semakin lemah saat bintara itu terus menekan pergelangan tangannya dengan teknik kunci yang sempurna. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, tak hanya karena rasa sakit yang luar biasa, tetapi juga karena malu yang menguasai dirinya. Sebagai seorang polisi, ia terbiasa dihormati dan ditakuti di jalanan. Namun, di hadapan seorang prajurit militer yang terlatih,
Semua itu terasa seperti omong kosong. Ia merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Suara Dwi yang gemetar keluar, "Lepaskan! Lepaskan tangan saya!" Tetapi suara itu hanya terdengar lemah, tak berdaya. Bintara itu tetap tenang, matanya tajam, seolah-olah menghargai keteguhan Dwi, namun tak peduli dengan protesnya. "Jangan coba-coba lawan kami, Pak Polisi," bisik Bintara. Itu dengan dingin, wajahnya seperti batu, tak terbawa emosi. Dwi merasa dunia seakan berputar, ia mengatupkan giginya erat-erat, berusaha menahan rasa sakit yang mendera, semua pengabdian, semua pelatihan yang ia jalani sebagai polisi rasanya hancur dalam sekejap. "Kenapa kamu ngotot banget sih?" teriak. Surya, rekannya, yang akhirnya mulai maju, namun dengan langkah ragu. Melihat Dwi diperlakukan seperti itu, Surya tak bisa lagi menahan diri. Namun, perlawanan mereka tak bertahan lama. Dwi mencoba menggertakkan giginya. "Kita tetap berhak untuk menegakkan aturan, bahkan untuk mereka." Namun, kata-kata itu terasa kosong. Ia merasa tersudut dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia tahu, saat ini, ia telah melawan orang yang salah. Seketika itu, prajurit lainnya mulai bergerak. Salah, satu dari mereka, seorang brigadir dengan tubuh besar, berjalan mendekat dengan niat yang tak diragukan lagi. Ia mengayunkan tinju ke arah Dwi yang masih dalam cengkeraman Bintara. Gerakan itu cepat, seperti kilat, dan tinju itu mengenai pipi Dwi dengan keras. Dwi terhuyung ke samping, tubuhnya sempoyongan, darah mulai menetes dari sudut mulutnya. "Kurang ajar!" teriak Surya, matanya merah karena marah. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, siap untuk bertarung. Tetapi saat itulah, sebuah serangan dari prajurit lainnya datang menghantam dada Surya. Tubuhnya terhuyung ke belakang, hampir jatuh ke aspal. "Jangan ikut campur!" Suara mayor itu terdengar lebih tenang, namun penuh ancaman. Ia memandang Surya dengan mata yang tajam dan penuh peringatan. Mayor itu tahu bahwa jika polisi lain ikut terlibat, situasi ini bisa berakhir lebih buruk bagi mereka. Tapi Surya, yang tak bisa menahan amarahnya, tetap berusaha berdiri. "Kalian semua gila!" teriaknya. Dwi, yang masih terjerat dalam cengkeraman Bintara, merasakan setiap napasnya semakin berat. Suasana semakin panas, dan ia bisa merasakan ketegangan mencekam di sekitar mereka. Ada perasaan kesal, marah, dan malu yang bercampur menjadi satu. Semua orang di jalan ini mulai menonton. Beberapa orang di pinggir jalan sudah mulai merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka, menambah rasa terhina yang ia rasakan. "Surya, kita nggak bisa menang. Mereka lebih kuat," bisik Dwi. Suaranya pelan, hampir terdengar putus asa. Surya hanya bisa menatapnya dengan wajah muram. Ia tahu Dwi benar, tapi egonya sebagai polisi yang dilatih untuk menegakkan hukum membuatnya enggan mengalah. "Kalau kita terus bertahan, kita nggak akan menang," lanjut Dwi, nadanya kini penuh penyesalan. Surya yang terpukul oleh kenyataan, ini merasa tubuhnya kaku. Ia menatap ke arah mayor yang semakin mendekat, merasakan tekanan yang semakin berat. Namun, serangan belum selesai. Dalam sekejap, brigadir besar itu kembali menyerang. Kali ini, ia tidak hanya menggunakan tinju, melainkan memukul Dwi dengan siku keras tepat di perutnya. Dwi terjatuh, tubuhnya mendarat dengan keras di aspal. Rasa sakit itu mengalir melalui tubuhnya seperti aliran listrik. Ia meringis kesakitan, tubuhnya terkulai lemas. Sementara itu, Surya berusaha untuk bertahan, namun ia hanya bisa melihat Dwi dipermalukan. Ia merasa kecewa, marah, dan tak berdaya. Ia ingin melawan, ingin melakukan sesuatu untuk membantu rekannya, tapi satu persatu serangan dari prajurit TNI yang terlatih membuat mereka tidak bisa melawan. Waktu terasa seperti melambat bagi mereka yang terjatuh di jalanan, dipermalukan di depan umum. "Aku sudah bilang kan?" kata mayor itu dengan suara rendah, namun penuh tegas. Ia menatap Dwi dengan tatapan yang sulit dipahami.
Kami bukan pengendara biasa. Kami bukan orang yang bisa kamu perintahkan sesuka hati. Dwi yang terbaring di jalanan. Napasnya tersengal-sengal, merasa seperti kehilangan segalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai polisi, ia merasa benar-benar lemah. Dalam sekejap, semua rasa hormat yang ia dapatkan selama bertugas seakan menguap begitu saja. Rekan-rekannya juga terpojok. Mereka terjebak dalam pertarungan yang tidak mereka pilih, namun kini mereka sudah terlalu jauh. Dengan tubuh yang berlumuran luka dan darah, Dwi akhirnya berdiri meski dengan langkah terhuyung. Ia menghapus darah di bibirnya dan dengan wajah out of humor, double teary, ia berkata, "Kami hanya mencoba menjalankan tugas kami." Namun, Mayor hanya memandangnya dengan sinis. "Tugas kamu? Menyalahgunakan kekuasaan? Kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Ini bukan jalanan yang bisa kamu kuasai." Dwi menggertakkan giginya mencoba berdiri tegak, tetapi rasa sakit yang luar biasa menghalangi setiap gerakannya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kelelahan dan cedera, tapi karena rasa malu yang mendalam. Semua orang yang melihat kejadian itu, baik yang ada di jalanan maupun yang menonton video viral yang segera tersebar, tahu bahwa mereka telah kalah telak. Bersama Surya, yang juga terluka, mereka berdiri di tengah jalan, menyaksikan truk itu melaju pergi, meninggalkan mereka yang tergeletak di jalanan, terhina dan tanpa kekuatan. Dwi merasakan sebuah kenyataan yang pahit, bahwa dalam kehidupan, ini kadang-kadang bukan kekuasaan atau otoritas yang akan memenangkan pertarungan, tapi siapa yang lebih bijak, siapa yang lebih berhati-hati, dan siapa yang benar-benar memahami arti kekuasaan itu sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dirinya telah salah memilih musuh. Keesokan harinya, berita tentang kejadian yang menimpa Dwi Santoso dan rekan-rekannya segera menyebar seperti api di media sosial. Video yang diambil oleh beberapa saksi mata yang berada di sekitar lokasi kejadian menampilkan bagaimana seorang perwira TNI dengan mudah melumpuhkan sekelompok polisi yang sebelumnya berusaha menunjukkan kekuasaan mereka. Wajah Dwi yang babak belur dipermalukan di depan umum menjadi viral dalam waktu yang sangat singkat. Banyak warga yang merasa marah dengan perlakuan Dwi terhadap tentara, sementara sebagian lagi merasa simpati dengan kekalahan yang ia terima. Namun, tidak ada simpati yang datang dari institusinya. Pada pagi hari itu juga, Dwi dan seluruh rekan-rekannya yang terlibat dalam insiden tersebut dipanggil ke kantor Kapolres. Mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Panggilan ini bukanlah panggilan untuk mendiskusikan situasi, tetapi panggilan untuk menerima keputusan yang telah ditentukan lebih tinggi. Di ruang rapat yang luas dan suram itu, mereka semua duduk berjejer di depan meja besar. Kapolres yang berwajah serius duduk di hadapan mereka, dengan selembar kertas yang dilemparkan ke meja dengan keras. Tanda bahwa ia sedang marah besar. "Kalian lihat ini?" Kapolres bertanya dengan suara yang berat. Matanya menatap tajam ke arah Dwi dan rekannya yang lain. "Ini laporan dari pihak TNI tentang apa yang terjadi kemarin. Kalian pikir bisa mempermalukan institusi kita begitu saja dan lolos begitu saja?" Dwi menundukkan kepala. Wajahnya memerah karena malu dan kesalahan besar yang telah ia buat. Surya yang duduk di sampingnya hanya bisa terdiam, seolah tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari kesalahan mereka yang besar. Kapolres menghela napas panjang sebelum melanjutkan, suaranya lebih keras dan penuh amarah. "Menahan kendaraan militer tanpa alasan yang sah, menantang perwira TNI tanpa dasar hukum yang jelas, menyalahgunakan kekuasaan kalian sebagai polisi?" Lanjut Kapolres dengan suara yang bergetar karena marah. "Dan kalian membawa rekan-rekan kalian yang tidak tahu apa-apa untuk ikut serta dalam hal ini." Dwi merasakan dadanya terhimpit. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa ia hanya berusaha menegakkan hukum, tetapi semuanya sudah terlambat. Apa yang telah terjadi tak bisa dibenarkan lagi. Keputusan telah diambil.
mulai hari ini, kalian semua dicopot dari jabatan kalian. Kalian akan dipindahkan ke bagian administrasi sampai ada keputusan lebih lanjut dari pusat. Tegas Kapolres, tangannya membanting meja dengan keras, membuat suara keras yang menambah ketegangan di ruangan itu. Dewi menatap kosong ke meja. Kata-kata, itu seperti sabetan pisau tajam yang menghujam ke dalam jiwanya. Selama bertahun-tahun ia mengabdi sebagai polisi, tetapi semua itu hancur dalam satu keputusan yang ceroboh. Tak ada yang bisa mengembalikan wibawa dan harga dirinya yang hilang. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah kalah dan kini tak lagi memiliki tempat dalam institusi yang dulu ia banggakan. Surya hanya bisa menatap Dwi dengan tatapan penuh sesal. Mereka berdua tidak bisa lagi menyangkal kesalahan mereka. Dwi tidak membalas tatapan Surya karena ia tahu mereka telah sama-sama kehilangan segalanya. Setelah pertemuan itu, Dwi dan rekan-rekannya keluar dari ruangan dengan langkah yang berat. Keputusan Kapolres telah membuat mereka terjatuh dari tempat yang tinggi. Jabatan mereka, yang dulunya mereka anggap sebagai simbol kekuasaan, kini hanyalah kenangan pahit. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, tak berani menatap mata orang-orang di sekitar mereka. Semua yang mereka miliki, harga diri, jabatan, bahkan pengakuan dari masyarakat, seolah lenyap dalam sekejap. Dwi merasa seakan-akan dunia telah menghadapinya dengan keras. Di luar gedung, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Ia yang dulu dihormati sebagai polisi yang menegakkan hukum, kini hanya seorang pria yang dipermalukan. Setiap langkahnya terasa berat, karena ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Malam itu Dwi duduk sendiri di rumahnya, merenung dalam keheningan. Video viral itu masih menghantuinya. Setiap kali ia menutup matanya, ia bisa melihat dirinya yang dipukuli dan dipermalukan. Teringat bagaimana ia merasa tak berdaya di bawah cengkeraman seorang prajurit militer yang jauh lebih terlatih. Ia sadar, kini bukan hanya fisiknya yang terluka, tetapi harga dirinya sebagai seorang polisi yang telah tercabik-cabik. DWI menghela napas panjang. Ia tahu, meskipun ia masih memiliki kehidupan yang panjang di depannya, jalan untuk kembali mendapatkan kepercayaan, bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari dirinya sendiri akan sangat sulit. Bahkan setelah ia dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke bagian administrasi, ia merasakan beratnya stigma yang kini melekat padanya. Namun di dalam keputusasaannya, Dwi bertekad untuk belajar dari kesalahan besar yang telah ia buat. Mungkin, tidak ada yang bisa mengembalikan reputasinya, tetapi ia tahu bahwa satu-satunya hal yang masih bisa ia kendalikan adalah bagaimana ia bangkit dan memperbaiki diri. Mungkin ia harus memulai dari bawah lagi. Mungkin ia harus membangun kembali kepercayaan dirinya, meskipun itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hari-hari berlalu dengan lambat. Dwi, yang kini duduk di bagian administrasi, mulai merasakan kehidupan yang sangat berbeda dari yang dulu. Ia tidak lagi berpatroli di jalanan, tidak lagi memakai seragam yang dulu membuatnya merasa berkuasa. Ia kini hanya seorang pegawai biasa, yang harus menerima kenyataan bahwa kesalahan masa lalu telah mengubah segalanya. Namun di dalam hatinya Dwi berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ini adalah pelajaran hidup yang paling mahal yang harus ia bayar, tetapi ia berharap bahwa pada akhirnya ia akan bisa menemukan cara untuk menebus semua kesalahannya.